Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa allib baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, mami-mami tiang, nini-nini tiang, bapak-bapak tiang, para pengelingsir, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Waringin beserta seluruh jajaran pemerintahan yang berkesempatan hadir, termasuk bapak-bapak kepala kewilayahan yang ada di wilayah Desa Waringin yang berkesempatan hadir, yang kesemuanya tiang hormati. Bapak-bapak para asatidz, para guru, para pendidik, terutama sekali ketua takmir masjid Hakul Yakin yang sekaligus merangkap sebagai panitia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajaran kepanitiaan yang tiang hormati dan tiang banggakan. Seluruh tamu undangan pengajian Maulid, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa dukungannya dalam penyelenggaraan perayaan Maulid pada hari ini. Kesemua pelungguh tiang doakan mudah-mudahan pelungguh selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, diberikan panjang umur, selalu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tegak teguh di dalam mengamalkan sunnah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua yang hadir di majelis maulid ini mendapat syafaat baginda Nabi untuk masuk surga bighairi hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita senantiasa menyembah. Hanya kepada Allah senantiasa kita memohon bimbingan dan petunjuk. Hanya kepada Allah senantiasa kita memohon pertolongan. Dan hanya kepada Allah senantiasa kita berserah diri. Semata-mata atas izin dan ridhonya, pada pagi hari ini tiang bersama seluruh sesepuh agama, sesepuh masyarakat, bersama pelungguh dapat berijtima, dapat berkumpul di masjid kita yang penuh keberkahan ini insya Allah.
dalam rangka berharap keberkahan dari Allah dari terjadinya peristiwa besar, agung dan mulia, yaitu peristiwa kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kami mengutusmu untuk membawa rahmat, keberkahan dan kebaikan bagi seru sekalian alam. Kebenaran dari firman Allah ini dapat kita buktikan, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang tiang hormati. Dari sejak saat tibanya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dikisahkan oleh para ulama ahli-ahli sejarah. Ada yang berbentuk nazam, ada yang berbentuk syair, ada yang berbentuk qasidah. Satu di antaranya tadi Bapak Ketua Panitia menyampaikan sebelum kita memasuki kegiatan ini, Pelunggu Samitiang tadi membaca Maulid Al-Barzanji. Apa bahasa itu? Barzanji atau Barasanji? Mulai ya bahasan tanggih. Maulid Al-Barzanji. Lagu ensasakang ta jari Maulid Barasanji. Ingat doang tiang laik jangan tiang beci. Sok tambeng ke bekelem Jumat membaca Barasanji bares sedak tanggupi buras wah. Tampiran buras. Jaja impia lilik gen beras marak model potongan pelemeng lagukan narak santena. Jadi sok tagan besedak ngopi buras gentan nak baca Barasanji. Wah, itu tradisi dan itu tradisi yang bagus. Satu di antaranya yang bisa kita ambil bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, betapa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa rahmat, membawa keberkahan, membawa kebaikan. Apa kata Sayyid Ja'far dalam Maulid Al-Barzanji menceritakan keadaan Arab. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Tanah Arab itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kita tahu tanah yang sangat kering, tanah goro. Tapi ketika menjelang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah yang kering, tanah yang gersang itu diberikan kesuburan tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia subur sehingga rumput-rumput bisa tumbuh. Pohon kayu yang sudah tumbuh berbuah, mengeluarkan bunganya, mengeluarkan buahnya. Munjangkan naguru ya ndara apa-apa bau hidup, apalagi pengena genah buah. Menjelang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanah yang tandus diubah menjadi subur oleh Allah. Nih rahmat bagi alam. Wa aina atis simar wa adna syajaru lil jani janah. Lalu kemudian buah-buah dari pohon kayu yang sudah ada imasioda jari toa kemudian langsung masak. Ya, mun basanta. Ya nulak nganti jema, ya nulak nganti sulekna. Sekarang dia berkembang langsung motekna langsung beli toa masak. Lalu kemudian wa adna syajaru lil jani janah. Ya nawah gita
keadaan buah-buahan lek dengan narap imarak nono sebelum-sebelumnya. Berbuah kurma, wallahu a'lamu bisawab. Wah tiang loh kebun kurma jangkan ta umroh lai lagu ya ta pedas kumbe ke prosesna jangkan niah buah. Kan kita hanya diceritakan sekilas. Apa bahasan tete muntah ngena lebat lek na berbuat. Apa tukang marannya? Jari lek lebat buah na lolon kurman ini beratan. Jangka marak milena kan sujud loh tanah no. Sampai orang Arab bertanya, ini ada apa? Kumbena ki dunia no pun nangeti modelna. Menunjukkan kegembiraan dan kesenangan alam menyambut kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin liquraisyin bipisahil arsunil arabiyyah. Duka Said Ja'far dalam Maulid Al-Barzanji. Tidak hanya tumbuh-tumbuhan yang menunjukkan kegembiraannya, semua binatang-binatang yang ada di darat maupun yang ada di laut. Wa nataqat. Nataqat itu artinya tahu yang ngeraos. Ampu angkuna ngeraos yakna bahasa cengok, tapi pakai bahasa Arab. Sila jamaah sekalian rahimakumullah. Pada seleng ceritain maraita mau epe berita ke bahwa Nabi akhir zaman genda lahir. Seleng ketuanin empak gen laut pada seleng ketuanin bareng empak. Tedes gen bumi pada seleng ceritain seleng ketuanin kanca tedes. Ular pada seleng ketuanin kanca ular. Bembe pada seleng ketuanin kanca bembe. Inilah rahmat yang Allah munculkan menjelang kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita berharap rahmat jamaah sekalian dengan kita memperingati Maulid baginda Nabi. Dek ya milenta jamaah sekalian? Ya, kita berharap rahmat, kita berharap keberkahan. Jadi insyaallah lelahnya ibu-ibu dari kemarin imbe ketolan pegen mau manuk, imbe kegentolan pe mau rekat pipiak jari nasi kuning, insyaallah itu tidak sia-sia bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Lamun tam bicara kondisi inta imakmur mangkin tetumun dengan laik muntangaraang perayaan-perayaan marak niki marak demen apa ita bekakenan marak niki nggih demen gati ita bekakenan lagu tahaddus binikmatillah imangkin niki lek makmur ta ngembeng ita kemakmuran lek desida Allah Subhanahu wa taala dakak nanggeto penok dulang pira lalu ke genta terima sila pira lalu ke gen pelinggih pesami gen bait. Tetapi itu tidak masalah, ibu-ibu tetap bersemangat mempersiapkan semua itu. Kenapa? Karena tiang yakin ibu-ibu juga berharap keberkahan. Yakin ida ibu-ibu arak keberkahan genda mau insyaallah. Buh mun ya nabui lek piti ya pianti ule kan marak nono. Dan itu dari yang baik. Selama niat kita bagus, innamal a'malu binniyat, menunjukkan syukur kepada Allah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi, maka ahlapu insiapangpe tidak akan sia-sia. Itu semua punya nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Penting na bagus-bagus lek ta berniat. Bagus-bagus lek pe berniat. Pe doang bekah dengan ingin maulid bid'ah no kana ndarak misila ya. Munara dengan misila ya ja ba insyaallah ya unang maulid bid'ah.
Tapi tidak usah kita ribut dengan hal-hal seperti itu. Karena kalau kita meributkan hal-hal seperti itu, ya nagen ini tutu. Jadi mari yang mengatakan maulid bid'ah ya pe maulid pasuh. Kami yakinannya maulid ini adalah sunnatan hasanatan, biarkan kami menyelenggarakannya. Cara kami mengekspresikan kesyukuran kepada Allah yang mentakdirkan kami menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga cara kami mengekspresikan kecintaan kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pertanda-pertanda secara alam. Pertanda secara alam. Apalagi kalau kita perpanjang dia Bapak dan Ibu, bacaan berzanji itu panjang. Sumuritais sulun-sulunna berai dit aina beli benga epen sumur nu yo iter bin andara aina nengkaja berai ya sumunene dit beli. Itu semua adalah tanda-tanda keagungan yang diberikan oleh Allah kepada alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang tiang hormati. Kemudian selanjutnya, selalu kita menyempatkan diri untuk memperingati maulid. Di samping niat kita untuk mendapatkan keberkahan, kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan berupa kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kita merayakan maulid karena tujuan kita ingin mentakzim baginda Nabi. Tujuan kita bermaulid karena kita ingin memuliakan baginda Nabi. Kenapa kita punya tujuan ingin mentakzim, mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara beberapa ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dapat kita lihat di awal suratul Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan dan juga dosa-dosa yang akan engkau lakukan. Iwah gawe da li nabinta dosano wah ngampun da li Allah taala. Barang sang nara ijma sulit gawe da diampun terlebih dahulu oleh Allah sebelum Nabi melakukan dosa itu. Balagu karang piran ke gendang gawe dosa nabinta. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah yang namanya Ismatul Anbiya. Atau kalau kita ngaji iman kepada Nabi Rasul, dulu guru-guru kita mengatakan maksum. Kalau Nabi punya sifat mulia namanya maksum. Maksum itu ya satu akar kata dengan kata-kata al-ismah. Makna ismah itu terjaga dan terpelihara dengan sangat ketat. Makanya tidak ada peluang setan menggoda, tidak akan ada jalan setan bisa menembus. Sebagai sebuah tamsil, kita bisa lihat kalau Nabi Rasul itu mendapatkan al-ismah itu kisah yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf kemilik dari Siti Zulaikha, beli angan Siti Zulaikha noloh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf besi arak angan dagan Siti Zulaikha sebagai laki-laki normal. Zulaikha pun menggoda Yusuf dengan tidak ada sehelai benang di tubuh Zulaikha.
Mun bahasa tete lelengir. Lelengir Pak. Ya ada ulak berkelambi, ya ada ulak bertetemben. Siti Zulaikha nyajak liwat genjulun Nabi Yusuf. Naluri kelaki-lakian Nabi Yusuf memang sempat terusik. Yo, Nabi Yusuf nono dengan mama normal. Ya iya na buka ya bae tiris doang elor per dengan nina nini. Apalagi kena buka ngeping itu dulu. Ayo, ahlan wa sahlan Syekh. Ahlan wa sahlan. Walaupun digoda dengan godaan seperti itu oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf bisa mempertahankan keyakinan karena beliau sudah mendapatkan apa yang disebut dengan ismatul anbiya. Ngiri daripada genda turutang kemilik da gen layanin kemilik Siti Zulaikha inggodaida, bahkan Nabi Yusuf memilih lari meninggalkan Zulaikha. Demen dan dari Nabi Yusuf ampuk dan maleang Siti Zulaikha no ngawek dah kelambin Nabi Yusuf demen dawek ya berek aberek kelambin Nabi Yusuf. Itu karena Nabi Yusuf sebagai nabi Allah berikan namanya ismatul anbiya. Begitu pula baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan jatuh melakukan dosa karena baginda Nabi memiliki sifat mulia namanya maksum. Namanya maksum. Tetapi kalau kita baca beberapa hadis, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, walaupun baginda Nabi sudah mendapatkan pengampunan dosa, baik yang sudah Nabi lakukan maupun yang akan Nabi lakukan, di satu sisi baginda Nabi diperkuat dengan sifat maksum, tetapi Nabi mencontohkan kita sebagai umat beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian, contoh yang sangat luar biasa agar kita senantiasa berusaha membersihkan diri dari segala dosa dan noda. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ne aku kepada ba'di nepe, kata Nabi, walaupun aku sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa, ada kemuliaan namanya ismah, tetapi di dalam sehari semalam saya beristighfar, saya bertaubat, saya mohon ampun kepada Allah sehari semalam 100 kali. 100 kali ahjelwah kelem beristighfar nabinta, padahal nabinta dengan suci lilik gendosa, padahal nabinta dengan mulia. Nenek jadi contoh lohita bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian. Lamun wah nabinta doang beristighfar 100 kali sehari semalam, maka mestinya kita menjadi umat Nabi yang tidak suci ini, yang tidak ada jaminan pengampunan ini, memperbanyak istighfar melebihi banyaknya istighfar yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan juga bagian dari cara kita untuk mentauladani salah satu sifat mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini, maka tiang mengajak pelungguh sami melalui momen perayaan Maulid ini untuk mari kita memperbanyak taubat dan istighfar.
Mari kita perbanyak taubat dan istighfar. Dan istighfar itu adalah 4 perilaku, kata Nabi dalam hadis yang lain, yang perlu disegerakan Bapak dan Ibu saudaraku sekalian. Secara umum di dalam agama itu kita dilarang buru-buru. Dalam hadis baginda Nabi bersabda, at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasyaiton. Berhati-hati, tenang di dalam melakukan satu perbuatan, terutama sekali perbuatan baik atau ibadah, itu adalah petunjuk dari Allah. Itu makna at-ta'anni. Kalau kita sholat kita tenang, kalau kita zikir kita tenang, kalau kita ngaji kita tenang. Sebaliknya, wal ajalatu minasyaiton. Sifat buru-buru, tergesa-gesa, atau kalau bahasa kita mungkin gupuh, ya anak keruan, encong-encong, itu adalah perilaku yang dibisikkan oleh setan kepada kita. Lebih-lebih kalau encong-encong itu ketika kita beribadah. Terawih milimpi ngebut doang, sokna beragol imamah kedi jangan pe batek wah. EP ya pe penyakit batuk EP apalagi dah imula penyakit TBC. Nah, jadi melinta becat-becat doang. Nah, mun jangan tanggawi bagus, jangan tanggawi ibadah, hindari bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang namanya perilaku buru-buru. Tetapi ada 4 perkara kita disuruh bersegera atau encong-encong oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita disuruh bersegera oleh Nabi untuk bertaubat. Kalau kita jatuh melakukan dosa sekarang bertaubat. Ya pula ngantingin bareh, apalagi pengantingin jemaah, apalagi pengantingin sulekna. Jangan. Nengka mun pesala nengka becat, ingat taubat kepada Allah. Idza asbahta fala tantadhiril masa, lamun pe bedue kesempatan tobat lelema, fala tantadhiril masa, jangan suka menunda-nunda sampai sore, apalagi jangka jemaah lelema. Atau jemaah kata tobat, jemaah kata kerisalik atau anak kedi. Jangan. Sekarang kita salah, sekarang kita berdosa, sekarang pula kita diajarkan bertobat oleh Nabi. Begitu pula wa idza amsaita fala tantadhiris sabah. Lamun pesala sore atau kekelem, segera sore itu, malam itu juga kita bertaubat. Sebagaimana anjuran Nabi kepada kita, kalau kita punya kesempatan berbuat baik pagi hari, jangan suka menunda-nunda mengatakan nanti atau besok. Kapan kita ada kesempatan, ada kesehatan, ada umur, segera lakukan kebaikan-kebaikan itu. Segera lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur tanene ya tatuang batasna, kontrak tanene ya tatuang antahna. Itu yang pertama. Taubat menjadi hal yang perlu disegerakan. Yang kedua, kalau kita punya hutang lalu kemudian kita mampu membayar hutang, maka segera kita bayar hutang. Ya wah pe berotang, arak kemampuan pe nyaur, lagu nyajak doang kita ngena. Ado muni dajak dakak jemak mudi-mudi tanyaur. Nabi ingatkan kepada kita dalam ungkapan hadis yang singkat, matlul ghani zulmun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munta bedue otang, arak kemampuan penyaur, lagoknya aja ita nunda-nunda yang ngana jemaah, maka itu adalah salah satu bentuk tindakan kezoliman. Artinya salah ita munta girang-girang nunda pembayaran hutang. Ala kulli hal, kalau kita memang belum punya kemampuan untuk membayar hutang. Lamun yang ada kemampuan tanya warja, ya yang kenana ala kulli hal, kondisi gitu. Kemudian yang ketiga,
yang kita disuruh bersegera oleh Nabi itu adalah menyelesaikan janazah. Lamun arak keluarga enta ninggali dalam lema umpama ya peselesiang wahida jelonono ya pulang nganti jema pianti kanak dalilik Malaysia no julu pianti semeton dalik ke dindino masih jada kada datang nang nurung mati keluarga anda aja iya. Mami-mami tiang, nini-nini tiang yang sudah berhaji, ingat betul bagaimana pengalaman kita berhaji, bagaimana pengalaman kita umroh, baik di Madinah ataupun di Makkah. Di Makkah ataupun di Madinah itu setiap waktu kita sholat janazah. Ya, ta sholat janazah, zohor asar doang itu aja. Maghrib ara sholat tinta janazah no, beh isya ara, jemaah subuh besi ara, mun wah zohor asar ya keruan ke. Nah, mestinya kita seperti itu. Nah, lagu aran ja ite kan ya pengaruh budaya ya, adat istiadat. Mun pemele nyerpak ya apa KPK memituan ya tiang dengar? Hah? Oh nggih. Mele pengaduya cara agama nono umpama ngato julu mun ninggal dunia kekelem keluarga tampuk pesel siang ya kekelem itu bisa-bisa mengganggu hubungan silaturahim. Oh iya, ojak langanan no kanggo buat dan ninggal sore atau buat dan ninggal kekelem no kemudian besok diselesaikan. Nah, besok diselesaikan jenazahnya. Apa kepe ketuanan mami tuan? Hah? Salat jenazah kenapa? Oh iya. Sebenar namun tam bicara salam nono jak mami pada doang kan jak salam pe sembayang besi assalamualaikum warahmatullah. Kumena? Ayo, nggih paham tiang. Jadi sebenarnya salam ninia pada doang. Salam pe sembayang zohor asar maghrib isya subuh tokol nyandar mengkejit idana uboh duka dengan den barat no. Apa ada bareng salam ta salat janazah. Lagu ita gendemen ta. Nah, ne pe perhatian ne. Gendemen ta mereokang hal-hal yang penting no. Pokoknya pe pada gawe buka hiya sembayang 5 waktu no, pe pada gawe buka sembahyang jenazah no, pengkura kede melalui mesualang no. Yo mak teh pijang gitilik salam pe salam. I pentingkan salam ida. Ah. Hah? Oh, biasa yang ketua-ketua juk menarak ngenalain no biasa. Yang kenana perbedaan pendapat. Dit mulara perbedaan pendapat no mami tuan ke dalam agama mulara lagu ya tak perlu ya jadi masalah sangat mendalam. Ya tak perlu. Ya nak kumbe-kumbe. Nah itu bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Nah kemudian yang keempat yang disuruh kita menyergarakannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama itu adalah menikahkan bidadari pelungguh apabila dia sudah menemukan orang yang ideal, orang yang cocok atau kita sebut dengan kafaah. Kita sebut dengan kafaah. Nah, maka mudah-mudahan ketoladanan yang baik, hal-hal yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu bisa kita toladani berkat kita merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Maulid karena kita ingin mengagungkan baginda Nabi. Kita memuliakan baginda Nabi karena Allah memuliakan beliau. Ibru selawat ayat yang menjelaskan kepada kita dibacakan oleh Bapak Kepala Desa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Ayat ini salah satu ayat yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, perbanyaklah solawat dan penyampaian salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari lamun da merintah itang gawe salat fardu liat desida Allah, ida ya da salat fardu. Kalau Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan, Allah tidak puasa. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Tetapi solawat kepada Nabi, sebelum dah merintah ita bersolawat loh Nabi ita, ceritain dah ita dulu oleh Allah Ta'ala bahwa aku, kata Allah, bersama malaikat senantiasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada besi pada girang-girang bersolawat, girang-girang pada bersolawat. Jadi tanda cinta Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bagian akhir penyampaian tiang ini, tiang ajak pelunggu sami untuk kita baca solawat. Kemudian insya Allah nanti akan dilanjutkan pengajian kita ini oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Tetapi sebelum tiang akhiri, mari kita sama-sama mengumandangkan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian tiang kepada pelungguh, dan dengan segala rasa hormat dan takzim tiang,
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, tiang lako maaf, nini-nini tiang, mami-mami tiang para penglingsir, lamun tiang nunas izin pamit jujulu karena keluarga anta jamaah ta iarak lendang bage wah ngantinda tiang. Dait imsila jujulu jeloni kinuidah keluarga anta lendang bage lago ya namai angan tiang ya ngadirin pelinggih pe ingat tiang ton julu ya tiang mu hadir. Lagu alhamdulillah jeloni kimu tiang hadir, mau kita pada bersilaturahim dan mudah-mudahan kita selalu dijaga, dipanjangkan umur oleh Allah selalu dalam ketaatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.